AKBP Dodi mohon ampun, jujur ungkap kasus Teddy Minahasa. Ternyata setelah pemusnahan ya, di bulan Juni itu dibilang tolong carikan lawan. Wah, yang Pak Dodi semula berpikir itu untuk bonus anggota atau mungkin itu untuk misi undercover katanya kan. Bahkan dipikir Pak Dodi katanya ini mungkin untuk konsumsi Pak TM kali ya atau rekan-rekannya. Nah, dalam BAP Samsul Ma'arif dan Pak Dodi itu begitu katanya. Mereka berpikir apa jangan-jangan Pak Teddy pakai ya katanya. Ini buat apa ya? Mereka nggak tahu bang. Tapi setelah disuruh cari lawan, nah di situ berasa gila ini. Gue disuruh cari pembeli. Sidang di mana masing-masing orang, masing-masing terdakwa akan berjuang agar bisa lolos dari jerat hukum, agar tidak terkena sanksi pidana, agar tidak divonis bersalah. Atas dasar itu, kita punya alasan untuk berasumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan tidak terlalu kemungkinan sedang berdusta, sedang berbohong sebagai bagian dari strategi mereka untuk lolos dari jerat hukum itu. Persoalannya, pertaruhannya menjadi sangat besar. Sekali lagi, seberapa jauh kita pantas untuk percaya terhadap informasi yang dihadirkan di ruang sidang. Itu pokok persoalan. Hari inilah dikasih nomornya. Nah, Pak Dodi itu kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari setelah itu baru dikontaknya. Nah, habis itu pun masih ada contohnya dibalas Bu Linda, dia nggak langsung balas, lama-lama balasnya, dilama-lamain. Karena dia mau sebenarnya membatalkan peristiwa ini, nggak mau dia. Hanya seorang AKBP, dia Jenderal Bintang 2. Saya dibuang ke Papua pun bisa, katanya. Ini saya udah pindahkannya katanya ke Kabak Ada Rolok Polda katanya. Dari Kapolres Bukit Tinggi, saya ngungkap 41,4 malah dipindahin katanya. Tapi kan bisa kau tolak? Iya bisa saya tolak, tapi mungkin kalau saya ulur-ulur waktu aja saya dipindah ke Polda Sumbar, jadi Kabak Ada Rolok yang dimana itu staff saya bagian reserse, mungkin kalau saya tolak dipindahin ke Papua kali habis ini saya katanya gitu. Kalau di kasus ya, saya sih konstruksinya Teddy Minahasa salah nggak salah? Kalau menurut saya, begitu. Clear kalau saya. Kenapa? Yang harus diukur tuh sebetulnya derajat kesalahannya. Oh gitu. Derajat kesalahan. Dari satu sisi itu chatting, meskipun ada emoji tertawa, perintah. Kan ini yang harus dibuktikan. Jadi kalau ditanya, salah atau tidak Teddy Minahasa? Menurut saya salah. Pertanyaannya, salahnya itu etika, udah pasti. Kalau etika udah pasti, itu tidak boleh atasan tertulis ngomong begitu sama anak buah. Bingung, begitu burukkah perilaku perwira tinggi polisi? Sebetulnya saya tidak mau tahu urusan pribadi, tapi sebetulnya sebagai pejabat publik ini jelas-jelas melanggar kode etik. Temuan ini harusnya menjadi pertimbangan bagi Polri untuk menentukan apakah Teddy Minahasa perlu dipanggil di sidang kode etik atau apa. Ini seperti pagar makan tanaman, carut-marut penanganan narkoba. Dodi Prawinegara, terdakwa kasus peredaran narkoba, mengaku terpaksa menukar dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu hasil pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Keterpaksaan itu diungkapkan melalui penasihat hukumnya karena takut pada kekuatan atasannya, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Selain kepangkatan yang berjarak antara perwira menengah dan perwira atas, kala itu Dodi Prawinegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi bertanggung jawab kepada Teddy Minahasa yang menjabat Kapolda Sumatera Barat. Tak hanya itu, Teddy Minahasa juga dikenal memiliki koneksi yang luas baik di dalam maupun di luar institusi Polri, sehingga hal itu membuat AKBP Dodi Prawinegara terpaksa menjalankan arahan dari Teddy Minahasa. Dia kan koneksinya kemana-mana, ke SDM bagus, kata penasihat hukum Dodi, Adril Fyari Purba dalam wawancara eksklusif dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domuarade Ambarita di kantor Tribun pada Sabtu 11 Maret 2023. Tentu relasi kuasa dan kepangkatan Teddy Minahasa diduga bisa melakukan berbagai cara dengan merekomendasikan dan menggeser sejumlah anggota Polri dari tugas semula. Hal itu tentu bisa menyasar ke Dodi yang pada posisinya bawahan. Teddy Minahasa tinggal dia telepon lettingnya di SMD Mabes Polri, katanya bahwa seseorang Teddy Minahasa itu diklaim pihak Dodi Prawinegara terbukti dari mutasi dirinya ke bagian logistik Polda Sumatera Barat. Padahal Dodi sendiri tak memiliki pengalaman di bidang logistik, melainkan research. Menurut pihak Dodi, mutasi itu dilakukan karena dirinya telah mengulur waktu penukaran dan penjualan sabu ketika diperintah oleh Teddy. Bahkan seandainya perintah Teddy saat itu ditolak, bukan tak mungkin Dodi akan dimutasi ke tempat yang jauh dari keluarga, serta akan menghambat karirnya sebagai perwira menengah ke perwira atas.